warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Milatulusna dari program studi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan melakukan video tentang pemberian informasi obat kepada masyarakat untuk memenuhi tugas komunikasi farmasi. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan, nama saya Nala Milatulusna dari program studi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Nah, sebelumnya mohon maaf, di sini saya diberi tugas untuk mengerjakan ujian akhir semester dengan tema membuat video pemberian informasi kepada masyarakat. Di sini saya diberi 4 pilihan. Yang pertama ada distribusi pemberian obat tetes mata. Yang kedua, cara bijak menggunakan antibiotik. Yang ketiga, pengobatan diabetes tipe 2. Dan yang terakhir ada obat anti hipertensi. Di sini saya memilih obat yang pertama, yaitu distribusi pemberian obat tetes mata. Terkadang infeksi bakteri pada mata sembuh dengan sendirinya, tetapi ada infeksi juga yang bisa menimbulkan kondisi yang lebih serius sehingga bantuan dari obat yang dibutuhkan. Salah satunya ada obat yang dapat mengatasi infeksi bakteri pada mata adalah obat chloramphenicol. Apa sih obat chloramphenicol itu? Chloramphenicol adalah obat antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri. Obat ini bersifat bakteriostatik yang mampu menghambat pertumbuhan atau reproduksi bakteri. Efek samping dari chloramphenicol ini sendiri adalah chloramphenicol dapat menyebabkan efek samping. Beberapa efek samping selama pemakaian obat meliputi sensasi terbakar, menyengat, gatal, dan peradangan pada kulit. Mata mungkin akan menjadi lebih sensitif setelah menggunakan obat. Adapun petunjuk penggunaan tetes mata. Yang pertama, cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Yang kedua, periksa ujung penetes untuk memastikan bahwa tidak terkelupas atau rusak. Yang ketiga, condongan kepala ke belakang, tarik kelopak bawah mata menggunakan jari telunjuk sehingga kelopak mata membentuk kantung. Yang keempat, pegang botol tetes mata dengan menggunakan tangan yang lainnya sedekat mungkin dengan kelopak mata tanpa menyentuhnya. Sementara tahan jari-jari tangan yang tersisa di wajah Anda. Yang kelima, tekan tombol tetes mata secara perlahan sampai jumlah tetes cairan yang dibutuhkan masuk ke dalam kantung kelopak bawah mata. Jangan mengedip. Yang keenam, tutup mata selama 2-3 menit. Pijat dengan menggunakan tangan secara lembut agar cairan merata. Bersihkan cairan terlebih dahulu wajah dengan menggunakan tisu. Yang ketujuh, jika Anda menggunakan lebih dari 1 tetes di mata yang sama, tunggu setidaknya 5 menit sebelum penggunaan obat tetes mata berikutnya. Pasang kembali tutup botol tetes mata dengan rapat, jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes mata. Cuci tangan untuk menghilangkan obat yang tersisa di tangan. Untuk dosis tetes mata ini berapa ya? Untuk dosis chloramphenicol disesuaikan berdasarkan jenis sediaan obat, kondisi yang ingin ditangani serta usia pasien. Nah, di sini ada obat tetes mata untuk dewasa larutan 0,5%, teteskan sebanyak 1-2 tetes ke mata yang terdampak 6 kali sehari. Yang untuk anak-anak 2 tahun ke atas sama dengan dosis dewasa. Berarti keduanya sama. Obat tetes mata ini boleh digunakan beda orang apa enggak ya? Sebaiknya tuh 1 tetes mata untuk 1 orang. Nah, di sini ada beberapa perhatian. Yang pertama, gunakan 1 tetes mata untuk 1 orang. Yang kedua, jangan menggunakan kotak lensa ketika menggunakan tetes mata. Yang ketiga, jika Anda menggunakan lebih dari 1 jenis obat mata, nunggu minimal 3 menit hingga 5 menit sebelum menggunakan obat selanjutnya. Yang kelima, obat tetes mata dapat menimbulkan rasa perih selama beberapa menit. Jika tetap berlanjut, berkonsultasilah kepada dokter Anda. Apa aja sih kesalahan-kesalahan pada obat tetes mata ini? Kadang biasanya juga ada yang cocok atau enggak, juga biasanya ada yang iritasi. Sebenarnya ada beberapa kesalahan, yaitu yang pertama, lupa atau terlambat pakai obat tetes mata. Kalau Anda sudah disarankan oleh dokter atau obat tetes mata beberapa kali dalam sehari, ikuti jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua, menahan kelopak mata saat meneteskan mata. Ketika meneteskan obat, apakah Anda menahan kelopak mata dengan jari supaya tidak tertutup? Iya. Ternyata cara ini salah. Alasan pertama,
Mengapa cara ini salah? Karena obatnya mungkin tidak berhasil masuk ke mata lantaran secara refleks Anda memejamkan mata. Alasan kedua, kalau obatnya berhasil masuk ke mata, besar kemungkinan obatnya akan mengalir keluar lagi bersama air mata Anda. Yang ketiga, 2 tetes sekaligus. Jangan langsung meneteskan 2 tetes obat sekaligus pada mata yang sama. Ini karena setiap tetes obat harus diserap dulu oleh mata Anda selama kira-kira 5 menit. Hal yang juga berlaku kalau Anda diserap lebih dari satu jenis obat mata yang harus diteteskan bersamaan. Yang kelima, tidak cuci tangan. Meneteskan mata dengan tangan yang kotor bisa menyebabkan infeksi bakteri. Maka pastikan Anda sudah mencuci bersih tangan Anda sebelum meneteskan obat. Yang ketujuh, asal pakai obat tetes mata. Dr. Stefan Marioneuk mengingatkan bahwa Anda sebaiknya tidak asal pakai obat tetes kalau punya keluhan tertentu, apalagi kalau gejala tidak kunjung hilang dalam waktu 24 atau 48 jam. Obat tetes mata ini aman untuk ibu hamil dan busi apa enggak ya? Obat kloramfenikol untuk mata boleh digunakan oleh ibu hamil, namun penggunaan obat harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter guna memastikan keamanannya. Belum diketahui apakah kloramfenikol bisa masuk ke dalam ASI. Namun, untuk sekian obat tetes mata, kemungkinan obat yang masuk jumlahnya kecil. Oh iya, saya kan sering pakai Soflen, tapi gak pernah pakai obat tetes mata kayak Insto atau yang lainnya. Itu boleh apa enggak ya? Penggunaan soft lens alias lensa kotak harus dibarengi dengan pemakaian tetes mata secara rutin agar mata tidak mengalami iritasi. Namun, terkadang Anda mungkin lupa membawa tetes mata dan hanya mempunyai cairan pembersih soft lens. Lantas, pada situasi seperti ini, bolehkah cairan soft lens digunakan untuk membersihkan mata? Tidak boleh. Cairan soft lens pada dasarnya adalah larutan kimia yang diproduksi secara komersial sebagai bagian dari perawatan soft lens. Bahan penyusunnya terdiri dari zat pengawet, larutan penyangga, zat pengikat, dan zat pembersih. Fungsinya tidak lain untuk desinfeksi, sanitasi, dan membersihkan soft lens. Cairan Soflen tuh bisa digunakan untuk tetes mata nggak? Menggunakan cairan soft lens sebagai obat tetes mata ternyata tidak disarankan. Alasannya masih berkaitan dengan kandungan pada cairan soft lens. Kandungan pada cairan pembersih lensa kotak ditujukan untuk membunuh kuman. Maka dari itu, zat kimia di dalamnya pun bersifat racun bagi sel-sel hidup, tidak terkecuali sel mata. Ini sebabnya cairan soft lens boleh digunakan untuk menyimpan dan membersihkan soft lens. Kandungan pada cairan pembersih lensa kontak ditujukan untuk membunuh kuman. Maka dari itu, zat kimia di dalamnya pun bersifat racun bagi sel-sel hidup, tidak terkecuali sel mata. Ini sebabnya cairan soft lens hanya digunakan untuk menyimpan dan membersihkan soft lens. Berarti nggak boleh ditetesin ya? Iya, nggak boleh. Tapi ada tips menggunakan soft lens agar mata tidak kering. Apa? Yang pertama, cermat memilih bahan soft lens. Yang kedua, memperhatikan diameter dan kandungan air soft lens. Dan yang terakhir, mengganti cairan soft lens. Nah, ini cara penyimpanannya gimana ya? Untuk cara penyimpanan tetes mata, yang pertama, simpan di tempat yang sejuk dan kering terhindar dari sinar matahari. Yang kedua, batas waktu penggunaan tetes mata kemasan botol setelah dibuka itu 30 hari. Dan yang terakhir, batas waktu penggunaan tetes mata kemasan Mary Juice setelah dibuka 3 kali 24 jam. Obat ini udah tersedia di apotek-apotek terdekat apa harus pakai resep dokter ya Kak? Oh, kalau obat ini harus dari resep dokter. Karena itu kan obat keras, jadi harus dari resep dokter. Sebelumnya, masih ada pertanyaan? Ada yang ditanyain lagi? Udah cukup sih. Oh ya, terima kasih ya Kak atas waktunya. Saya izin pamit ya. Ya, sih. Ini obatnya ketinggalan. Oh ya, makasih ya. Sekian video dari pemberian informasi obat kepada masyarakat dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.